Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, dan petunjuk teladan terbaik adalah huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya, wa syarrul umur, hal terburuk dalam cara beragama Islam adalah muhdatsatuha, mengikuti kreasi-kreasi baru tanpa dasar dalil, tanpa dasar petunjuk dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap kreasi baru nampaknya badi', kelihatannya wah, bagus, keren. Wa kulla bid'atin dhalalatun, tapi yang namanya bid'ah sesungguhnya adalah kesesatan. Dan jika itu kesesatan, kita semua tentu sepakat wa kulla dhalalatin finnar, tempatnya adalah di neraka. Maka dari itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala dengan takwa yang benar dan sungguh-sungguh. Dengan takwa yang benar berarti bertakwa atas dasar dalil, melaksanakan perintah atas dasar perintah. Bagaimana perintah itu mestinya dilaksanakan? Ada petunjuknya. Dan meninggalkan larangan atas dasar larangan, bukan atas dasar konon katanya. Apa dalilnya? Konon katanya. Adakah dalil namanya konon? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali tetap sebagai muslimun, sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah wafatkan kita semua pada saatnya dalam keadaan tetap bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin, dari kecil sampai dewasa kita sudah banyak bermain. Main-main. Ketemu teman, main. Ketemu makanan, main. Ketemu teknologi, main. Sampai menyekolahkan anak juga mainan. Dan dalam permainan itu banyak di antara kita masih memakai prinsip yang penting. Makan, yang penting makan. Bergizikah atau tidak? Halalkah atau tidak? Yang penting makan. Coba kalau nikah, pakai kaidah yang penting. Yang penting cewek.
Apa kira-kira begitu? Yakin tidak ya? Pasti milih dulu. Itu istri kita di dunia. Apakah kita berprinsip begitu pula untuk kehidupan akhirat kita? Yang penting mati. Pasti mati. Masalahnya adalah kematian kita nanti akan menghantarkan kita ke surga atau neraka. Sudah saatnya kita berpikir serius. Tidak bermain-main lagi. Dan dunia adalah permainan. Permainan itu bernama dunia. Saudaraku kaum muslimin, kajian kita ini terinspirasi oleh sebuah ayat yang sangat mulia di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Paling tidak kalaupun malam ini kita cuma dapat satu ayat ini dan kita bisa mengamalkannya, ini sudah sangat bagus dan lebih berharga daripada dunia seisinya. Mari kita dengarkan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Ta'ala berfirman, I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua. Hendaknya kita semua tahu Allah akan memberitahukan kepada kita hakikat kehidupan dunia yang kita jalani dan kita nikmati saat ini. Annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu hakikatnya adalah la'ibun, permainan, walahwun, dan hiburan yang melalaikan, wazinah, dan aksesoris. Tahu aksesoris? Wa tafakhurum bainakum,
dan ajang untuk saling berlomba gengsi. Yang satu mengatakan, titel saya sudah master, saya doktor, anak saya di Pertamina, anak saya yang pertama sudah jadi direktur. Tafakhur. Sementara yang lain, anak saya cuma guru ngaji di musola. Selanjutnya, hakikat kehidupan dunia isinya adalah watakasurun fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba banyak-banyakan harta dan anak-anak. Itu yang normal. Orang berlomba banyakkan anak. Tapi kalau kita di Indonesia diusahakan agar tidak banyak anak, ini lebih tidak normal lagi. Al-Quran ini memberitahukan kepada kita isinya yang normal. Normalnya seperti itu. Nah, kalau kita berlomba-lomba untuk menyedikitkan anak, sebenarnya sudah abnormal. Lanjut dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi, gambaran tentang hakikat kehidupan dunia. Kamathali ghaithin. Dunia itu, kehidupan dunia itu bagaikan air hujan. A'jabal kuffara nabatuh. Yang kemudian menumbuhkan tetumbuhan, dan tetumbuhan tersebut begitu bersemi, hijau, ranau, memukau, membuat penanamnya. Al-kuffar di sini jangan diterjemahan orang kafir. Ya, jangan salah terjemah tuh. Al-kuffar biasanya kita dengan kufar berarti orang-orang kafir. Nah, jangan salah nanti dikiranya ini berkaitan dengan orang kafir, nggak ada kaitan. Al-kuffar dari kata kafaro, kafaro artinya asal maknanya adalah menutup. Seorang petani itu disebut kafir secara bahasa. Karena apa? Di antara aktivitas petani adalah ngelobangin tanah, masukin biji, ditutup. Ditimbun. Nah, menimbun itu adalah kafaro. Makanya berdekatan dengan kata ghafaro. Ya, ghafaro artinya apa? Menimbun kesalahan, maghfirah, ampunan. Mengampuni artinya menimbun dan menghapus efek daripada dosa. Saya hanya ingin fokus bahwa kata kufar di sini maknanya bukan orang kafir, tetapi para petani. Baik, kita fokus kembali kepada ayat ini. Hakikat kehidupan dunia dengan berbagai kegemerlapannya yang kita anggap itu membahagiakan, tak ubahnya air hujan yang turun membasahi bumi, menumbuhkan tetumbuhan, tetumbuhan ketika bersemi, hijau ranau, memukau penanamnya. Tsumma yahij. Kemudian bergerak, tumbuh tetumbuhan itu. Sampai akhirnya, fatarahu musfarra. Menguning. Tanda mau panen. Tambah senang? Tambah senang? Tambah senang. Sebentar lagi panen. Bahkan yang pengalaman jadi petani sampai iktikaf di sawah. Bikin apa tuh? Orang-orangan. Sebentar datang burung-burung, klontang-klonteng. Ya, berbagai urusan ditinggalkan demi mengusir
burung dan nungguin panen. Tsumma yakunu hutama. Ternyata belum juga dipanen, yang dia kira ini hasil besar, yang dia kira ini adalah harta yang berharga, nggak taunya dihempaskan oleh angin, terkena kebakaran, hangus ludes. Maka apa yang kita kira sebagai hal yang gemerlap di dunia ini, dan kita mengira bahwasanya dengan fulus segala urusan jadi mulus. Al-fulus wa ma adraka mal fulus. Apa itu fulus? Bahwa fulus taj'alu kulla kasarin halus. Bisa bikin yang kasar-kasar berubah jadi halus. Wa tughayyiru kulla sukarin mulus. Dan bisa merubah yang sukar-sukar jadi mulus. Jangan dimasukkan ke kamus bahasa Arab, bakal rusak bahasa Arabnya. Walhasil saudaraku sekalian, kita semua siapa yang tidak tahu fulus? Dan fulus ini dicari sampai kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Kita bela-belain, kejar proyek sampai ke Medan, sampai ke Kalimantan. Tinggalkan sanak saudara, kampung halaman demi fulus. Ternyata fulus didapat, sakit parah. Masuk rumah sakit, mati. Duit banyak, yang nikmatin istri. Istri kawin lagi. Mau ngapain Pak? Begitu Allah beritahukan kepada kita gambaran kegemerlapan hidup di dunia itu. Fata morgana. Yang kita kira sebentar lagi saya dapat hasil banyak. Ternyata Allah kirimkan angin, ada sepelik api membakar seluruh isi sawah. Itu gambaran yang Allah berikan kepada kita, salah satu dari gambaran kehidupan dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat tersedia dua hal. Dan ini pilihan buat kita. Mau milih yang mana? Kalau mau milih terus bermain-main di dunia ini, tersedia fasilitas yang pertama untuk Anda yang mau terus bermain-main. Apaan tuh? Adzabun syadid. Adab yang pedih. Kalau sadar bahwa ini cuma mainan, dan mainan ini harus kita rubah menjadi alat untuk dapat surga, maka kita manfaatkan dunia kita sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia dengan segala fasilitas yang Allah berikan di dalamnya, baik waktu, potensi diri, sumber daya alam, kemampuan menjaring relasi dan sebagainya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kalau kita jadikan itu sebagai alat taat, fasilitas untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang akan kita dapat adalah fasilitas yang kedua. Apa tuh? Maghfiratum minallah wa ridwan. Ampunan dari Allah serta keridhoannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat ini juga hakikat kehidupan dunia. Kata Allah apa? Wa mal hayatud dunya. Kehidupan dunia itu tidak ubahnya.
illa mata'ul ghurur. Mata' itu apa artinya? Seakar dengan kata mut'ah. Pernah dengar kata mut'ah? Mut'ah artinya kenikmatan sesaat. Mut'ah artinya kenikmatan sesaat. Sebentar. At a glance. Kata orang Cirebon, sekletapan. Sekelebatan. Betapa tidak. Saat kita mati nanti, kita merasakan bahwa hidup di dunia ini baru tadi sore. Baru tadi sore. Padahal kita sudah 60 tahun hidup di dunia. Ada yang sampai 70 tahun. Tetapi ketika diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, kita akan merasakan hidup ini baru tadi sore. Atau baru tadi pagi. Kata Allah Azza wa Jal dalam Al-Quranul Karim. Saya sebutkan passwordnya. Ka'annahum yawma yarawnaha. Ada yang hafal? Masa sih gak ada yang hafal? Pada tawadu orang sini. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa apa? Illa asyiyatan au duhaha. Bapak sih enggak sebutin dari tadi. Oh itu ya. Baru ngomong sekarang. Ka'annahum yawma yarawnaha. Seakan-akan ketika mereka melihat kenyataan kematian itu terjadi pada dirinya, kiamat itu terjadi di dunia ini, apa yang mereka rasakan? Lam yalbathu. Mereka tidak pernah menetap hidup di dunia itu illa kecuali sekadar asyiyatan. Sore. Baru sore tadi hidup di dunia itu. Au duhaha, atau baru tadi waktu duha. Rasanya baru sebentar. Maka kenikmatan yang sebentar ini mau kita jadikan apa sekarang? Tergantung kita, dan Allah memberikan pilihan. Life is an option. Hidup adalah sebuah pilihan. Allah memberi pilihan. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berarti tidak maksa kepada kita. Barang siapa yang pengen dapat maghfirah, keridhaan, dapat surga Allah, monggo. Yang pengennya adzabun syadid juga silahkan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk benar-benar taat ad-din. Ad-din artinya ketaatan, ta'ah. Untuk benar-benar taat kepada Allah tidak ada paksaan. Maka dari itu, di antara orang yang mengikuti Rasul pun bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan sabiqum bil khairati biiznillah. Ada al-muqtasidun, ada zalimul li nafsih. Kita umat Islam yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbagi ke dalam 3 tingkatan. Ini juga opsi, silahkan mau pilih yang mana.
Yang pertama adalah level sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang membawa kemenangan hasil dari kebaikan-kebaikan yang dia jalankan dalam kehidupan dunia dengan izin Allah. Orang yang menang, the champion, al-faiz, as-sabiq, orang-orang yang menang. Al-muflihun. Siapa mereka? Orang-orang yang betul-betul mengambil dari dunia ini sekadar untuk bisa berjaya di akhirat. Maka harta sebanyak apa tidak masuk ke hatinya. Harta hanya sampai di tangan. Ada kesempatan berinfak. Ini masjid mau disempurnakan. Infak. Melihat ada orang miskin perlu dibantu. Bantu. Umat Islam di Rohingya perlu dibantu. Dibantu. Ada pesantren terkena angin kencang. Fasilitas perumahan gurunya pada berantakan. Dibantu. Mana? Ada anak yatim gak bisa sekolah. Dibantu. Harta hanya sampai di tangan. Tidak sampai di hati. Yang kedua, level kedua. Al-muqtasidun. Pertengahan. Siapa mereka? Ibadah untuk akhirat sekedarnya, yang penting yang wajib-wajib itu dilaksanakan. Jangan sampai terlepas yang wajib. Untuk menambah amalannya, tar dulu, masih banyak kepentingan yang lain. Tapi yang wajib memang tidak ditinggalkan. Paling tidak kita ini ya harapannya paling tidak lah middle class kayak gini, medium, ya. Walaupun sebenarnya harapan kita kalau di akhirat ya high class ya, kelasnya kelas premium ya, jangan pahe gitu ya. Saya pengen akhiratnya paket hemat saja. Tapi Ustadz kira-kira ada nggak yang ibadahnya cukup paket hemat di dunia, tapi dapat akhiratnya itu high class juga? Bisa. Mau? Ada ilmunya. Orang minimalis seperti itu. Muslim minimalis. Ya. Minimalnya bertauhid tanpa terkena cacat syirik sedikit pun. Buka kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab wal azab. Barang siapa yang merealisir at-tauhid, murni tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa noda syirik sedikit pun, maka dia akan masuk surga tanpa hisab wala azab. Ketika Nabi SAW ditanya, bagaimanapun amalnya ya Rasulullah? Naam. Meskipun bagaimanapun amalnya. Maka dari itu memang al-ikhlas, at-tauhid itu amal yang paling berat. Untuk belajar sholat 5 menit jadi. Untuk dirayu orang bisa bersedekah, saya kasih ceramah setengah jam, mungkin pada keluar goceknya.
Kita keluarkan saja beberapa ayat dengan kemampuan agitatif yang kuat. Semuanya fokus. Kita bawa untuk menangis, bertaubat kepada Allah, dan semuanya digiring untuk bersiap-siap mengambil dompet dari sakunya. Bisa dalam setengah jam orang tergerak untuk berinfak. Tapi urusan ikhlas ini yang paling berat. Baik. Sampai di mana ayatnya tadi? Belum selesai ya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, belum selesai itu ya. Kita baru yang kedua tadi. Baik, kita selesaikan dulu yang ketiga. Level ketiga. Level ketiga adalah zalimun li nafsih. Menzalimi dirinya sendiri. Siapa yang menzalimi dirinya sendiri? Mendapatkan fasilitas dunia dari Allah yang mestinya jadi modal untuk dapat surga, ternyata dunianya tidak menghasilkan surga. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi keberuntungan dan kebuntungan manusia itu dalam 4 kuadran, 4 golongan. Yang pertama, saya bahasakan dengan bahasa saya, tapi menyadur esensinya dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. An-nasu arba'ah. Manusia itu 4 golongan. Dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran pertama, golongan pertama adalah orang yang untung. Beruntung di dunia. Kehidupan dunianya mapan. Punya jabatan. Anak istri membahagiakan. Harta cukup melimpah. Dapat warisan banyak dari orang tua. Relasi mudah. Berbagai urusan dimudahkan oleh Allah. Ternyata jadi ketua DKM. Kemudian infaknya banyak. Siang malam memikirkan kepentingan umat. Pengajiannya rame. Dibuatnya kegiatan-kegiatan masjid ini berkhidmat kepada kepentingan umat banyak. Dunianya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengen kayak gitu? Ada ilmunya. Ngaji terus. Yang kedua dari 4 nih ya, bukan kedua dari 3. Nah, karena kita sudah ketiga dari 3 tadi. Yang kedua adalah untung buntung. Untung di dunia, harta banyak. Mau pergi ke Solo, tinggal pesawat, langsung berangkat jam itu juga. Bahkan mau haji tahun depan langsung karena punya uang, ya mudah. Tapi ibadahnya penuh syirik, ibadahnya penuh bid'ah, ya kalaupun ibadah juga ria, mendolimi orang iya, kesombongannya di tengah masyarakat dihidupkan, sholat iya tapi maksiat pun jalan-jalan, model STMJ, sholat terus maksiat jalan-jalan. Untung di dunianya, buntung di akhiratnya. Golongan ketiga, sebaliknya dari yang kedua, buntung, untung. Buntung di dunia, aduh, buat makan sehari-hari aja harus nggelar herbal dulu di depan masjid. Tapi dia sambil, ya kalau belum ngaji, jualan herbal dulu, jualan kaos kaki, celana, jubah dan sebagainya. Waktunya ngaji, tutup dia ngaji.
lakukan sunnah-sunnah harian, apa yang dia ilmui dia amalkan, Masya Allah. Sepertinya buntung di dunia, mobil nggak punya, istri cuma satu-satunya. Loh, kok ketawa? Bagus ya? Atau melamar ke sana kemari ditolak di sana sini, itu lebih buntung lagi. Tapi Masya Allah, amalnya, waktunya, hartanya, semua diberkahi oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa mendapatkan surga Allah. Yang keempat, ini yang paling bangpak kata orang Betawi. Apa itu? Buntung. Udah miskin di dunia, melarat di dunia, kedamprat di akhirat. Udah miskin di dunia, nggak mau sholat, nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Jadi banyak melakukan pelanggaran, dosa. Hidup hanya berteman dengan dosa. Dan pulang ke akhirat pun tinggal tulang berbungkus dosa. Jangan sampai yang keempat ini. Pilih yang mana? Sebisa mungkin kita pilih kuadran 1. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kuncinya adalah pada kalimat terakhir dalam ayat ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah mata', kenikmatan sesaat. Al-ghurur yakni yang menipu. Tipuan. Dunia ini menjadi tipuan buat kita. Tertipu atau tidak kita? Punya istri cantik, tertipu kita. Punya suami ganteng, kaya, tertipu ibu-ibu. Punya anak, pinter-pinter, tertipu kita. Letak tertipunya di mana? Kalau itu yang diberikan oleh Allah tidak kita jadikan alat untuk dapat surga. Maka bagaimana suami memperlakukan istrinya pakai kacamata surga? Kalau saya bersikap begini kepada istri, dapat surga apa neraka? Timbangannya selalu itu. Istri pun begitu kepada suaminya. Kalau saya bersikap begini kepada suami saya, dapatnya surga apa neraka? Terkhusus saya ingin kasih hadiah buat ibu-ibu pada malam hari ini. Minta 1 menit. Ibu-ibu, manfaatkan suami ibu untuk dapat surga. Nabi SAW memberikan hadiah sangat besar buat ibu-ibu. Para istri. Kata Nabi SAW, man idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita, istri itu menepati sholat 5 waktunya. Dijaga, sholat 5 waktunya dijaga benar-benar. Yang kedua, wasomat syahroha. Dan puasa Ramadan pun dijaga, dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, wa ata'at ba'laha. Dan menaati suaminya. Tentu menaati dalam yang hak. Kalau suaminya ngajak maksiat, ya tidak boleh ikut. Tidak boleh taat. Kalau 3 ini dilakukan oleh istri, maka apa yang dia dapat? Nanti di akhirat malaikat akan memanggil istri tersebut. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Diberikan pilihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk ibu-ibu ini sangat istimewa. Sehubung waktu yang memang
tidak lagi cukup untuk memperluas bahasan kita. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Jadi cukup dulu kita dengarkan azan ya Ustaz. Oh karena belum bunyi, saya ngelihatnya sana. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya bahasan berikutnya setelah ini adalah judul tersendiri. Sambungan dari wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah membentuk persepsi kita, cara pandang kita tentang hakikat kehidupan dunia. Yang punya mobil lah, yang punya gunung lah, yang punya hotel lah, yang punya apartemen lah, yang punya laut dan sebagainya. Semua itu hanya mata'ul ghurur. Kenikmatan sesaat yang menipu. Maka diperlukan pandangan yang lurus, cara pandang yang benar tentang dunia. Kalau disebutkan mata'ul ghurur, berarti kita harus pahami bahwa kenikmatan dunia yang diberikan Allah di dunia ini kepada kita memiliki dua muka. Sebagaimana koin punya dua muka. Satu muka yang pertama dia adalah mata'. Muka yang kedua adalah al-ghurur. Dari sisi mata' berarti itu memiliki sifat kesementaraan. Dari sisi al-ghurur, maka itu adalah tipuan yang membuat kita harus berilmu supaya kita bisa waspada. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi dua muka kehidupan dunia ini? Satu, sementara, kecil, remeh, maka sikapnya dengan zuhud terhadap dunia. Kemudian al-ghurur, tipuan, maka kita harus siasati dengan ilmu, dengan gaul yang saleh, bergaul dengan ulama. Apalagi sekarang zaman penuh fitnah. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh dari kajian Al-Quran dan Sunnah. Gampang terpeleset sekarang ini. Ini kata kunci barangkali suatu saat kita bertemu kembali untuk kajian, maka bagaimana menyikapi dua wajah koin dunia yang sebut mata' dan kedua adalah al-ghurur. Ini sebenarnya muqaddimah, belum ngaji yang sesungguhnya. Antum berpikir ini sudah selesai kan waktunya, berarti kajiannya udah selesai, padahal saya anggap ini baru muqaddimah. Karena yang intinya adalah bagaimana kita menyikapi. Kalau dunia ini permainan belaka ini, orang umumnya udah tahu. Antum belum dapat hasil dari kajian ini malam ini sebenarnya. Kecuali jika kita bertemu kembali di gelombang yang sama, di saat yang berbeda, jangan lewatkan tayangan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara jalan keluar bila suatu kampung sudah terbiasa bid'ah? Seperti tahlilan, maulid, azan di kuburan dan lain-lain. Bila kita hilangkan atau kita beritahu, malah kita dimusuhi dan dibilang sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membimbing kita bagaimana berdakwah. Kata Allah Azza wa Jal, ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu. Maka pertama harus kita
teliti kembali, benarkah apa yang kita sampaikan sudah berdasar dalil yang sahih? Kita sudah tahu itu dan kita sudah yakin. Oke, berarti kita punya bekal. Kita perbaiki, kita luruskan dulu niat kita bahwa kita benar-benar mengajak mereka ke jalan Allah. Bukan mengajak mereka, bukan mengingatkan mereka supaya saya dikenal sebagai ustaz, supaya saya dikenal sebagai pejuang, pahlawan sunnah dan sebagainya. Ini penyakit harus dibersihkan dulu dari hati kita. Sudah siap? Kita pancangkan niat bahwa benar-benar kita mendakwahi mereka karena Allah. Maka insya Allah akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah cara. Pertama adalah bil hikmah. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Dan yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Oke. Pertama bil hikmah. Bil hikmah itu apa artinya? Dengan ilmu yang meyakinkan dari sunnah. Maka yang kita sampaikan jangan jauh-jauh dari sunnah. Sampaikan pertama bahwa ketika orang itu meninggal, dicontohkan oleh Nabi begini cara menyikapinya. Cara mengurusnya. Setelah itu begini, inilah contoh dari Nabi. Jadi kita tampilkan contoh yang dari Nabi dan para sahabat Nabi begitu. Kadang-kadang kita keburu nafsu. Ngelihat orang itu berbeda dengan kita, kita keburu nafsu. Lebih didahulukan kata, jangan lakukan begitu, itu bid'ah. Orang sudah alergi dengan kata-kata bid'ah. Bukan itu. Tunjukkan al-hikmah. Al-hikmah apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu as-sunnah. Ya. Tunjukkan yang sunnahnya begini. Baik. Kemudian yang kedua, bil mau'izatil hasanah. Mau'izah itu apa? Kalimat-kalimat yang tajam yang bisa merasuk ke dalam hati. Maka kita berlatih. Berlatih untuk bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang pas kepada orang yang pas, dengan cara yang pas, dalam momen yang pas. Siapa atau bagaimana caranya untuk bisa menepatkan itu? Perhatikan ayat yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu yang harus didahulukan. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu dulu. Bilang sama ayah kita, ibu kita dengan penuh kelembutan, saudara kita, apa? Insya Allah efeknya tidak besar. Kita ingin nyebrang ke masyarakat, maka kita datangi pimpinannya. Jangan kita bicaranya di majelis kita. Di majelis kita ada pengikutnya Kiai Fulan. Pengikut Kiai Fulan itu lapor kepada kiainya. Karena merasa tersinggung kiainya itu, akhirnya jadi perang. Ini tidak efektif. Maka kita bersilaturahim, datang langsung. Itu memang pentolannya tuh. Kita tahu pentolannya di sini itu. Maka kita bersilaturahim kepada beliau. Kita wongke, kita angkat, memang beliau adalah pemimpin kaum. Dengan nada bertanya, tidak apa-apa kita bertanya kepada beliau. Anggap saja kita belum tahu dalil, kita yang bertanya. Pak Kiai, saya boleh dong dibagi ilmunya Pak Kiai. Saya orang baru di sini dan saya anak muda. Ini saya dapati di masyarakat tuh berbeda Pak Kiai. Orang setelah kematian pada ngumpul-ngumpul di rumah.
Saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i itu dulu tidak suka Pak Kiai dengan yang begitu tuh. Itu gimana ya Pak Kiai? Hormati dia kiai, dikiaikan oleh orang. Jangan kemudian kita ceramah di mana-mana, kiai goblok. Ya. Ente siapa? Itu memang tidak hikmah. Gitu-gitu juga punya nilai di tengah umatnya. Jangan jatuhkan nilainya. Bukan itu caranya. Al-mau'izatil hasanah. Akhirnya setelah kita dialog, saya pernah lakukan ini. Seorang kiai di Ciledug waktu saya ngontrak kios beliau untuk klinik saya, ya. Ternyata si pemilik kios ini kiainya orang situ. Dan paling kayanya orang situ, punya masjid sendiri. Perpustakaan saya yang saya bawa dari Madinah ada sekitar 500 eksemplar kitab itu, dari mulai tafsir sampai masalah sejarah, fikih mazhab, 4 mazhab semua ada. Saya taruh di klinik saya. Kemudian Pak Yai itu yang memang punya kios, saya serahin kunci. Pak Yai, punten, saya ini kan tidak selalu bisa pagi-pagi datang ke klinik, jadi saya titip kunci Pak Yai. Saya kasih 50.000 cuma untuk urusan buka tutup saja. Pak Yai, kalau sekiranya Pak Yai mau baca-baca, boleh, enggak apa-apa. Memang itu yang saya inginkan dalam hati. Nah, ini yang madhab Syafi'i semua ini, yang madhab Maliki ini Pak Yai, ini. 11 tahun beliau itu di pesantren, ya. 11 tahun ngelotok kitab kuning itu. Ya. Kalau kita kan jangankan yang gundul, yang gondrong aja nggak bunyi, ya. Nah, beliau itu udah sampai kitab gundul. Akhirnya beliau baca. Suatu saat sudah sekitar 3 bulanan saya ngontrak kios tersebut. Ngobrol pagi-pagi biasa beliau nongkrong dengan kopinya, dengan uli yang orang Betawi ya, uli saya nimbrung. Gimana Pak Yai? Sudah dibaca kitab-kitabnya. Saya mau tanya Pak Yai. Saya tuh nyari-nyari di kitab-kitab itu dalilnya kalau orang itu setelah kematian tuh kudu tahlilan 7 malam. Terus ini tuh saya tuh bingung Pak Yai. Kalau saya ditanya sama murid-murid saya tuh saya jawabnya apa ya Pak Yai? Dalam hati gue nonjok. Ya. Iya. Tapi dia tidak merasa ditonjok. Dia merasa diangkat, diustadkan oleh saya. Yang kedua, sekarang saya memimpin pesantren di Setu itu. Saya bangun dari tahun 2008, ya. Dari awal pendirian pesantren itu, kiai yang di situ, musuhin nggak kurang-kurang, sampai ngirim jin segala macam. Wah. Dalam hati ini gurunya jin gitu kan. Ayo, tak datengin silaturahim. Ya Pak Yai, saya bawain momennya momen Idul Adha. Saya bawain sak karung. Ya kakinya, pahanya, ya kepalanya sapi. Wih senengnya. Itu datang situ. Tapi ngocehnya masih nggak baik. Masih muda ternyata orangnya ya. Dalam hati, emang kenapa kalau muda? Masih muda, udah beraninya mimpin pesantren ya. Saya enggak jawab apa-apa, senyum aja. Emang sudah bisa baca kitab kuning? Dalam hati. Beneran disodorin kitab Safinatun Najat. Itu kan kitab, ringkasan kitab fikih mazhab Syafi'i. Disodorin saya beneran. Nggak tak terima, nggak tak ladeni. Saya senyum aja. Emang sudah bisa baca kitab kuning? Ya sudah, senyum aja jawabnya. Kenapa? Kaidah di dalam menyikapi orang jahil adalah tarkul jawabi alal jahili jawabun.
tidak merespon ocehannya, itulah respon yang terbaik. Akhirnya saya alihkan obrolan, Pak Yai gimana usahanya apa nih? Wah, dia dengan terpaksa kayaknya mengalihkan obrolan sesuai dengan pertanyaan saya. Sana sini sudah saya kasih hadiahnya. Ya ini sowan saya sebagai anak muda. Saya juga orang baru di sini Pak Yai. Saya pengen menjalin hubungan baik dengan Pak Kiai. Ya terima kasih. Ya udah. Pekan berikutnya tak siapin majalah Al-Furqan yang berbahasa Arab dari Kuwait. Bukan Al-Furqan Gresik. Majalah Al-Furqan ya dari Kuwait. Itu kertasnya leks. Tulisannya Arab kabeh, gundul tenan. Datang lagi, sowan lagi saya. Kali ini saya enggak kasih hadiah apa-apa kecuali ini. Gimana Pak Yai? Sehat? Alhamdulillah. Ya ada. Ya, tenang dulu. Nih anak muda. Nih minum dulu, minum. Alhamdulillah dikasih minum saya. Padahal yang sebelumnya tuh enggak dikasih minum sama sekali. Kasih minum saya, alhamdulillah. Ya, seger Pak Yai. Ini Pak Yai, saya ini datang sini mau ngasih hadiah. Ini bacaan saya sehari-hari. Speechless. Wis gak ono omonge. Gak iso ngomong. Wis. Lah. Setelah itu sudah ndak pernah lagi membahas masalah agama. Lu takut. Lah iki lebih gundul. Mungkin dipikirnya angel ngadepin bocah cilik ya. Ndak apa-apa cilik-cilik gen apa? Cabai rawit. Baik, saya kira cukup dulu ya. Ini pertanyaan satu tapi Masya Allah ini sangat. Sebenarnya ada yang ketiga ya, wajadilhum, debat. Ya, nah debat ini harus dihindari dulu. Kalau tidak terpaksa sekali, maka jangan ladenin debat. Apalagi di WA. Ini saya perhatikan banyak yang semangat banget debat di WA. Walah. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, sampean gondok sendiri, bisa-bisa setruk. Ya. Capek, jangan. Ya. Masalah debat itu kalau memang betul-betul proporsional, orangnya diajak ayo di perpustakaan. Pandangan ente apa? Pandangan saya begini, dalil saya ini. Mungkin bisa jadi kita yang salah dan kita harus sportif. Mungkin bisa jadi kita kurang ilmunya. Saya yakin saya benar. Tapi ternyata ada ilmu yang dia miliki saya tidak punya. Itu menjadi tambahan positif buat kita. Jangan debat di tempat terbuka dan sebagainya. Syekh bin Baz saja, Syekh bin Baz rahimahullah, sekelas Syekh bin Baz, mufti, pimpinan mufti besar Saudi Arabia, ketika ditantang debat oleh para ulama di Oman. Mereka adalah orang-orang Khawarij, nggak ngeladenin. Karena debat itu hanya akan berakibat asyahna wal baghdha, semakin runcingnya permusuhan. Kita bukan masalah menang dan kalah kan, nyari hidayah, nyari kebenaran. Tapi syaitan sangat dekat, sangat dominan di dalam debat itu. Maka kita jangan dipermainkan oleh syaitan. Cukup sampai di sini. Kita tutup kaji kita, sholat Isya, dan kita berarti sudah selesai. InsyaAllah kita bertemu kembali di masa yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.